Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Najwan dengan NIM 21010120140013. Kali ini saya ingin mempresentasikan case 7 yang berjudul State Route 826 Palmetto Expressway. Yang pertama ada pendahuluan dan tujuan. Studi rekayasa nilai atau value engineering diadakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metode VA untuk meningkatkan proyek studi pembangunan dan lingkungan. Jalur terkelola State Road 826 ini adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. Panjang proyek ini kira-kira 6 mil. Tujuan studi ini adalah menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing jalur arah di sepanjang tengah koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, kenyamanan, kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sekitar koridor SR 826. Perbaikan pada bagian SR 826 ini dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan yang meningkatkan kapasitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai biaya modal, kemampuan konstruksi, pembayaran lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Dari rekayasa ini ada 3 tahap. Yang pertama ada persiapan prastudi, selanjutnya ada studi lokarya FA, dan selanjutnya ada pasca studi. Persiapan prastudinya adalah untuk upaya FE terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan pada proyek, dan menyusun data proyek ke dalam model biaya. Informasi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting karena membentuk dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi yang berkaitan dengan pendanaan perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Selanjutnya ada studi lokarya FE. Fase pengumpulan informasi. Pada awal penelitian, kondisi dan keputusan yang telah mempengaruhi pengembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi dengan desain tentang proyek kepada tim FE. Selanjutnya ada mengidentifikasi fungsi dan fase analisis biaya. Berdasarkan perkiraan biaya awal LRI, data historis dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek ini dan yang diselenggarakan oleh elemen konstruksi utama. Ini digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek untuk berfungsi sebagai dasar untuk kategorisasi fungsional alternatif. Tim VE mengidentifikasi fungsi dan berbagai elemen proyek dan subsistem dan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAS untuk menampilkan hubungan fungsi. Fase kreatif. Fase studi FE ini melibatkan pembuatan dan pendaftaran ide. Selama fase ini, tim VM mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir out of the box. Penilaian ide-ide dibatasi pada saat ini untuk mengasuransikan siklus vokal tidak menghambat kreativitas. Tim FA sedang mencari sejumlah besar ide dan asosiasi ide. Kita ada fase evaluasi. Selama fase lokarya ini, tim VE menilai ide-ide dan menghasilkan selama fase kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap ide dibahas dan matriks dikembangkan untuk membantu menentukan ide-ide berpangkat tinggi. Ide-ide yang ditemukan tidak relevan atau tidak layak untuk studi tambahan dibuang. Fase pengembangan. Fase pengembangan, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan ini terdiri dari deskripsi gagasan, perbandingan biaya siklus hidup, jika berlaku, dan evaluasi deskriptif atas kelebihan dan kekurangan ide-ide yang diusulkan. Selanjutnya ada fase pasca studi. Fase presentasi dan pelaporan. Fase akhir studi FE dimulai dengan penyajian ide-ide pada hari terakhir studi FE. Tim FE menyaring ide-ide FE sebelum salinan draft laporan disiapkan. Ide-ide FE awal disusun dalam urutan yang ditunjukkan untuk memfasilitasikan referensi sidang ke rekomendasi akhir untuk merevisi dokumen kontrak. Laporan akhir. Penerima atau penolakan ide yang dijelaskan dalam laporan ini ditunduk pada peninjauan dan persetujuan FDOT. Tim FE tersedia untuk mengatasi komentar laporan draft akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Fungsi, tujuan, dan sasaran proyek. Apa yang harus dilakukan proyek sebagaimana ditentukan pada
pertemuan kick-off dan lokaraya berikutnya. Ada 29. Yang pertama, mempertahankan tingkatan layanan. Yang kedua, tingkatkan operasi. 3, mengurangi kemacetan. 4, sampaian lalu lintas. 5, tingkatkan kapasitas. 6, tambahan jalur. 7, bangunan proyek. 8, rentan tentangan. 9, beban dukungan. 10, menerangi area. 11, mempertahankan lalu lintas. 12, minimalkan dampak. 13, mengurangi kebisingan. 14, mempertahankan bumi. 15, proyek desain. 16, menentukan kelas. 17, sediakan refuge. 18 izinkan proyek. 19, buang air. 20, sampaikan water. 21, obati air. 22, simpan air. 23, pisahkan lalu lintas. 24, kontrol lalu lintas. 25, sampaikan lalu lintas. 26, memberi tahu driver. 27, peraturan yang memuaskan. 28, merekomendasi alternatif. Dan 29, ketentuan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada kebijakan arahan proyek dan kendala proyek umum. Yang pertama, kebijakan dan arahan proyek. Proyek-proyek tersebut memenuhi persyaratan kriteria ekonomi, teknik, lingkungan, dan budaya. Penuhi tujuan rencana transportasi jarak jauh untuk dikembangkan masa depan. Untuk kendala proyek umum, tidak ada hak jalan tambahan, sumber listrik gas alam FTG, koneksi di setiap ujung, tidak ada perbaikan pada persimpangan, jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, jadwal agresif. Analisis fungsi dan diagram fase. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan untuk proyek keseluruhan dan setiap elemen proyek jika diperlukan. Dan untuk memastikan bahwa tim FE memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi, dasar dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAS utama untuk proyek disertakan. Pengembangan diagram FAS membantu merangsang anggota tim untuk berpikir dalam hal berfungsi yang diperlukan. Bukan hanya untuk solusi normal, untuk meningkatkan pengembangan ide kreatif mereka. Tugas utama proyek, fungsi jalur kritis, fungsi dasar utama proyek, dan fungsi lain yang diperlukan yang harus dipenuhi, diidentifikasi, dan ditunjukkan dalam laporan. Diagram FAS dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi penting untuk proyek keseluruhan. Di kanan ini ada contoh diagram FAS-nya. Selanjutnya ada evaluasi proyek. Selama fase kreatif, banyak ide, proposal alternatif, atau rekomendasi dihasilkan untuk setiap fungsi yang diperlukan menggunakan teknik curah gagasan konvensional dan dicatat dalam halaman berikut. Ide-ide ini dibahas dan kriteria evaluasi ditentukan. Tim FE mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi tertimbang yang mencakup biaya modal, kemudian konstruksi pemilihan di masa depan, dampak jadwal operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, membutuhkan variasi atau pengecualian, memenuhi kebutuhan masa depan, dan pembelian publik. Kriteria evaluasi ditetapkan nilai tertimbang dari 1 hingga 9, berdasarkan konsensus tim FE tentang pentingnya setiap item. Selanjutnya ada rekomendasi. Hasil penelitian FE ini ditunjukkan sebagai rekomendasi individu yang dikembangkan untuk setiap bidang proyek. Rekomendasi ini mencakup perbandingan antara proposal tim FE dan konsep asli desainer. Setiap proposal terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif atas kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi yang diusulkan. Sketsa dan perhitungan tampilan jika sesuai. Perkiraan perbandingan biaya mencerminkan harga satuan dan jumlah secara komparatif. Peningkatan nilai adalah dasar utama untuk perbandingan ide-ide bersaing. Pertimbangan dan asumsi. Analisis dan laporan nilai ini didasarkan pada pertimbangan asumsi dan kondisi berikut. Yang pertama, rekomendasi yang diberikan di sini adalah pada tanggal laporan ini. Tim studi untuk memimpin tidak bertanggung jawab untuk memantau peristiwa setelah tanggal atau untuk menyarankan atau memasukkan ke dalam salah satu alternatif teknologi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Tim studi atau pemimpin berasumsi bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi desain atau biaya konstruksi yang belum dilihat tim. Keberadaan dokumen tersebut tentu akan mengubah alternatif yang terkandung di sini. Selanjutnya ada rekomendasi nomor 6, pertimbangkan 4+1 dengan bahu penuh di jalur terkelola di setiap arah. Alternatif pilihan, dokumen PD dan E alternatif menunjukkan 2 jalur terkelola 11 feet
ml dan 4 jalur penggunaan umum 11 feet. Dengan median lebar variabel mulai dari 12 feet. VE alternatifnya, sebagai fase sementara, distrik dapat menerapkan jalur yang dikelola 11 feet dan bahu 12 feet. Berkelanjutan dengan SR 836 ke utara persimpangan L75. Tidak diperlukan perlebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pencegatan delineator dan infrastruktur tol. Keuntungannya adalah biaya awal rendah, implementasi langsung sebelum kegiatan konstruksi konsesioneri, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan jenis diferensial kecepatan dan vehicular, yaitu tidak ada truk. Menyediakan pengenalan ML ke parameter expressway, menyediakan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak ke area konstruksi L75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat. Memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksud. Lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden. Menyediakan tingkatan layanan yang kurang lebih lama dengan jalur yang dikelola L95 saat ini. Kerugiannya adalah kemungkinan kekhawatiran atas arus lalu lintas yang bergerak lebih lambat berdampak. Jalur yang dikelola tunggal belum pernah diselesaikan sebelumnya di Florida. Itu merupakan resiko. 3. Pemeliharaan delineator bermasalah. Yang selanjutnya ada rekomendasi nomor 13 dari NW 36 ke NW 58 Street Rail Engine. Jalur utama ke jalur timur sepanjang frontage. Alternatif pilihannya adalah dokumen PD dan E. Alternatif menunjukkan pelebaran kecil SR 826 baik dari arah NB maupun SB dari NW 36 Street dan NW 58 Street dengan kendala right of way atau RW dari dua sisi. VE alternatifnya adalah jika departemen menentukan RW tidak pribadi di sepanjang sisi timur NB SR 268 ini, keselarasan garis tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan 12 feet di dalam bahu ke arah SB. Dinding median yang ada harus dilepas dan diganti dengan dinding median tinggi variabel. Kerugian dari rekomendasi ini adalah peningkatan biaya konstruksi untuk konstruksi dan pemeliharaan lalu lintas. Rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Keuntungan adalah secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, pengecualian variasi dihilangkan untuk lebar bahu di area ini. 5 jalur ekspres akan lebih jarang ditutup dengan pendapatan tambahan akan dikumpulkan. 7 tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Yang selanjutnya ada rekomendasi nomor 16. Pada tukaran L75 diselenggarakan jalur utama harus dimodifikasi untuk kemungkinan 10-12 kaki di dalam bahu. Alternatif pilihannya adalah dokumen PD dan E. Alternatif menunjukkan konstruksi yang signifikan antara SR 268 dan I75 interchange. FE alternatifnya adalah ubah kanal menjadi gorong-gorong dan digeser ke kesilpuran jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan berdampak pada jalan perimeter yang ada. Untuk rekomendasi nomor 16 tadi, kerugiannya akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong panjang, dapat mempengaruhi izin. Untuk keuntungannya, meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki ke segala arah lalu lintas untuk masing-masing tipe jalur. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Pengecualian dihilangkan untuk lebar bahu, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup, pendapatan tambahan akan dikumpulkan, meningkatkan hidrolik. Yang selanjutnya ada rekomendasi nomor 19 antara NW 74 Street dan Okeechobee Road memperlebar jalur selatan ke barat untuk menyediakan 12 feet. Di bahu dalam dengan menyelaraskan jalan masuk di RD Okeechobee atau membeli sejumlah kecil hak jalan. Alternatif pilihannya adalah dokumen PDNE, alternatif menunjukkan 4 feet di dalam bahu untuk jalur selatan dikelola dari utara,
NW74 Street ke selatan Okeechobee Road. V alternatifnya melebarkan 8 kaki ke barat untuk menyediakan 12 feet di dalam bahu on-ramp di Okeechobee Road ke SR 268 SB perlu dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafis. Kerugian dan keuntungan dari rekomendasi nomor 19 ini, yang pertama ada kerugian peningkatan biaya, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Keuntungan adalah tingkatan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet menjadi 12 feet, memungkinkan kendaraan cacat memasuki bahu tanpa mengganggu operasi jalur dan dikelola. Bahu 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Selanjutnya ada rekomendasi nomor 22 di bagian 5, membangun mahkota dan stripping 11 feet untuk proyek kami untuk menghindari pengerjaan ulang penggilingan dan resurfacing. Juga memperpanjang jalur utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Alternatif pilihan di sini ada batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. V alternatifnya adalah tim patungan bagian 5 membangun kursus gesekan, mengubah lokasi mahkota dari strip SR 826 antara NW 7 Street dan NW 25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir proyek jalur terkelola. Gesekan dan stripping untuk jalur terkelola tambahan akan diuraikan di sementara oleh tanda trotoar. Kerugian dan keuntungan rekomendasi nomor 22 ini, yang pertama ada kerugian mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Yang kedua, upaya desain ulang untuk bagian 5. Keuntungannya adalah biaya keseluruhan lebih murah karena menghilangkan pekerjaan ulang. Yang kedua, opini publik kurang negatif dengan konstruksi yang yang jelas boros dan dampak lalu lintas tambahan. Selanjutnya ada rekomendasi nomor 23, tambahan batas kecepatan variabel ke jalur tujuan umum. Di sini ada alternatif pilihan. Yang pertama adalah dokumen PDA dan E alternatif manajemen jalur terkelola bervariasi dengan kecepatan desain 60 mph, kecepatan diposting 55 mph, dan kecepatan desain tujuan umum 60 mph, kecepatan yang diposting 55 mph. V alternatifnya digunakan batas kecepatan variabel atau kecepatan pada saat penerapan tidak diantisipasi. Untuk jalur tujuan umum untuk mengelola arus lalu lintas dengan baik di jalur tujuan umum. Disarankan untuk memasang tanda batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen jalur terkelola 2 tanda. Dan di antara setiap pertukaran di setiap arah 16 tanda. Kerugiannya adalah peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Yang kedua, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Keuntungannya meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Peningkatan melalui antisipasi karena variasi kecepatan yang dihaluskan. Memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Sekian presentasi tentang rekayasa nilai case 7 dari saya. Saya Nana Karnajuan, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.